Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi yang akan dibawakan. Yang pertama itu profesi dan sampel, teknik sampling, ukuran sampel, dan cara menentukannya. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Multazam dengan NIM 2002 0460 2002. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu yang pertama, pengertian populasi dan sampel. Populasi ini merupakan seluruh jumlah dari sebuah subjek yang akan diteliti oleh seseorang peneliti. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh nilai hitungan yang akan diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Nah, sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Selanjutnya kita masuk pada pengertian populasi menurut para ahli. Menurut Jewaranto 1994, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang berkarakteristiknya hendak diteliti. Nah, selanjutnya menurut pada Netra 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum, yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Nah, menurut Ahadari Nawawi 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidul Mulis dengan NIM 200204602012. Saya akan melanjutkan materi tentang pengertian sampel menurut para ahli. Menurut D. Jarwanto 1994-243, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Kedua, menurut Sugiono pada tahun 2008-2118, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Yang ketiga, menurut Arikunto pada tahun 2006-2-131, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim pada tahun 2004-285, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Kemudian materi teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Manfaat sampling adalah menghemat biaya penelitian. Kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat.
Keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Aidul, itu syarat-syarat dan teknik sampling. Teknik sampling biasanya dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama, dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jenis-jenis teknik sampling. 1. Teknik sampling secara probabilitas adalah teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. 2. Teknik sampling secara sistematis. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus yang sekian dari daftar populasi. 3. Teknik sampling secara rambat proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. 4. Teknik sampling secara rambat atau bertingkat. Bila subpopulasi bersifat bertingkat atau cara ambil sampel, maka seperti pada teknik sampling secara proporsional. 5. Teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian secara populasi tersebar di wilayah yang amat luas. 6. Teknik sampling secara non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Ukuran sampel dan cara menentukannya. 1. Bila populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Bila peneliti bermaksud meneliti hanya sebagian dari populasi saja atau sampel, pernyataan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. 3. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya, dalam pemeriksaan golongan darah, walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistik. 4. Dengan menggunakan rumus tertentu. Isaac dan Michel memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 sampai 100.000. Sekian dari saya berikan kepada Widya untuk melanjutkan materi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, 5 simple random sampling. Sampel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. 6. Systematic sampling. Teknik pengambilan sampel merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi. Harus ada daftar informasi populasi dari semua individu secara sistematis. Cara penentuan ukur sampel yaitu N kecil ukuran sampel, N besar ukuran populasi, N besar per N
kecil dikenal sebagai sampel sistematis. Jadi pada teknik ini populasi sampel perlu diatur dengan cara yang sistematis. Stratified sampling merupakan perbaikan dari metode sebelumnya. Saat menggunakan teknik ini, penelitian membagi populasi dalam tingkat beberapa karakteristik dasar dan setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil. Penelitian perlu memiliki karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.